Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, NIM 33224, dan rekan saya nama Anissa Septia Bagas Gading, NIM 33225. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Khauf dalam Hadis. Pengertian Khauf. Khauf merupakan makam para pesuluk dan ahwal atau pengalaman rohani para talibin. Dinamakan hal selama bersifat sementara dan dapat hilang atau muncul kembali. Sedangkan dinamakan makam jika telah teguh. Kata khauf berasal dari bahasa Arab terdiri dari 3 huruf, yaitu ka, waw, fa, yang berarti menunjukkan gentar dan terkejut. Kata khauf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran. Khawatir adalah kata sifat yang bermakna takut, gelisah, atau cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Khauf artinya perasaan takut yang muncul terhadap sesuatu yang mencelakakan, berbahaya, atau mengganggu. Jadi khauf secara bahasa adalah rasa khawatir atau takut terhadap sesuatu di masa depan yang belum diketahui dengan pasti dan dianggap membawa sesuatu bahaya atau keburukan. Secara terminologi, khauf merupakan suatu sikap mental yang merasa takut kepada Allah karena kurang sempurnanya suatu pengabdian seorang hamba. Menurut Kusyairiyah, takut mempunyai arti yang berhubungan dengan masa yang akan datang, karena orang akan takut menghalalkan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah. Hal ini tidak begitu penting kecuali jika membawa dampak positif di masa depan. Jika sekarang hal itu muncul, maka pengertian takut tidak terkait. Kata khauf digunakan untuk menandakan adanya perasaan tentang bahaya yang dapat mengancam, sehingga yang bersangkutan mencari cara atau jalan keluar untuk menghindari atau mengatasinya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hukumnya wajib, karena takut kepada Allah itu dapat mengantarkan hamba untuk selalu beribadah kepadanya dengan penuh ketundukan dan kekhusyukan. Siapa yang tidak takut kepadanya berarti ia seorang pendosa, pelaku maksiat. Karena tidak takut kepada Allah, koruptor semakin merajalela, semakin serakah, dan tidak lagi memiliki rasa malu. Konsep khauf dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Yang artinya, orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Allah, kepada Tuhan mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Quran Surat Al-Isra ayat 57. Dalam setiap perbuatan dan ibadah seorang hamba harus ada ketiga hal ini. Sebagaimana seorang dalam urusan dunianya ada 3 hal ini. Misalnya seorang mahasiswa yang mengikuti ujian, maka ada yang pertama rasa takut tidak lulus ujian dan DO. Yang kedua berharap lulus ujian dengan nilai baik. Yang ketiga cinta dengan jurusan yang ia tempuh dan ilmu yang ia pelajari karena merupakan pilihannya. Seorang hamba harus menyeimbangkan antara khauf dan raja. Sebagaimana dalam ayat berikut yang menjelaskan seseorang hamba berdoa dengan harap dan cemas. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu yusri'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Yang artinya,
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Apabila terlalu besar dan mendominasi rasa takut khauf, maka akan terjerumus dalam akidah Khawarij yang putus asa dari rahmat Allah, padahal Allah Maha Pengasih. Apabila terlalu besar dan mendominasi rasa raja atau berharap, maka akan terjerumus dalam akidah Murji'ah yang menghilangkan rasa takut kepada Allah, hanya menonjolkan ampunan dan rasa harap, padahal Allah juga syadidul iqab, yaitu keras azabnya. Karenanya dua hal ini dimisalkan seperti sayap burung. Tidak boleh ada yang lebih berat atau rusak sebelah. Konsep khauf dalam perspektif tasawuf. Dalam perspektif tasawuf, khauf adalah rasa sakit dalam hati karena khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak disenangi di masa sekarang. Jadi dapat kami simpulkan bahwa khauf dari berbeda pendapat adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dosa-dosanya, atau khawatir jika Allah tidak senang padanya. Ahmad Farid menegaskan bahwa khauf merupakan cambuk yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggiring hamba-hambanya menuju ilmu dan amal. Dengan itu mereka dapat dekat dengan Allah. Sifat ini adalah kesakitan hati karena membayangkan sesuatu yang ditakuti yang akan menimpa diri di masa yang akan datang. Khauf mencegah hamba untuk berbuat maksiat dan mendorongnya untuk senantiasa berbuat dalam ketaatan. Khauf timbul karena rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladina yad'una yabtaguna illa rajihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Yang artinya, orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah dan berharap rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Jadi dari ayat di atas sudah jelas contohnya bahwa orang-orang berdoa agar mendapatkan rahmat dan takut dengan azab-Nya. Takut pada azab adalah suatu yang perlu ditaati dan juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Al-Ghazali yang membagi khauf terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama khauf al-awam, takutnya orang awam, yaitu takut akan hukuman dan keterlambatan pahala. Yang kedua khauf al-qasah, takutnya orang khusus, yaitu takut akan keterlambatan teguran. Yang ketiga khauf al-qasah, takutnya orang yang paling khusus, yaitu takut akan ketertutupan dengan nampaknya keburukan budi pekerti. Adapun faktor yang mempengaruhi yang menghilangkan rasa takut menurut para ulama terdapat 4 faktor. Yang pertama, kelalaian. Apabila kelalaian sudah menggelayuti hati, maka hati itu tidak bisa lagi untuk lurus dan konsisten. Bahkan dia enggan untuk berzikir dan tidak mampu tersentuh untuk selamanya. Yang kedua, kemaksiatan. Kemaksiatan adalah faktor utama yang menghalangi seseorang hamba menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kemaksiatan semakin banyak, hati akan semakin gelap dan tidak berfungsi. Awalnya kemaksiatan itu akan menimbulkan kesempitan, baru menimbulkan kegelapan. Kemudian menimbulkan kebiasaan. Kebiasaan adalah akibat paling akhir dan inilah yang menimpa orang-orang kafir. Kegelapan menimpa orang fasik, sementara kesempitan menimpa orang beriman.
Yang ketiga, memperbanyak hal-hal yang memperbolehkan. Disinilah kebanyakan manusia terjatuh dan terjebak, seperti bermegah-megahan di dunia dan memperbanyak kekayaan duniawi. Memperluas cakupannya, mengutamakan semua kenikmatannya sehingga tidak mengutamakan kepentingan akhirat dan tuntunan-tuntunan Allah. Yang keempat, menyia-nyiakan waktu. Mungkin perkara pertama yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat kelak adalah penyia-nyiaannya terhadap waktu di hadapan Allah. Jadi, dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dari hilangnya sifat takut kepada Allah, setiap orang hendaknya sadar terhadap adanya pengaruh-pengaruh tersebut. Kesimpulan, khauf adalah rasa takut kepada Allah SWT akan dosa-dosanya, atau khawatir jika Allah tidak senang padanya. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Al-Ghazali juga membagi khauf ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, khauf al-awam, takutnya orang awam, yaitu takut akan hukumnya dan keterlambatan pahala. Yang kedua, khauf al-qasah, takutnya orang khusus, yaitu takut akan keterlambatan teguran. Yang ketiga, khauf al-qasah, takutnya orang yang paling khusus, yaitu takut akan ketertutupan dengan nampaknya keburukan budi pekerti. Faktor-faktor yang menghilangkan rasa takut kepada Allah adalah antara lain kelalaian, kemaksiatan, memperbanyak hal-hal yang memperbolehkan, dan menyia-nyiakan waktu.